anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, rekan-rekan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Saudara Sekretaris Daerah bersama jajaran eksekutif, pimpinan instansi vertikal, ketua dan pengurus kerukunan umat beragama Flores Timur, unsur-unsur pimpinan dan anggota TNI dan Polri, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Flores Timur, pimpinan partai politik, pimpinan BUMD, BUMN, rektor dan sivitas akademika, pimpinan organisasi masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan perempuan, para pimpinan lembaga swadaya masyarakat, para pelaku usaha, para pimpinan organisasi wanita, para guru, petani, nelayan, bidan, perawat, dokter, penyuluh, para kader posyandu, para pelajar, pimpinan organisasi pemuda, pelajar dan mahasiswa, para wartawan, dan seluruh masyarakat Ribu Ratu Lamaholot Flores Timur dimanapun berada yang saya kasihi dan muliakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, Salve. Dalam keutuhan ragam keyakinan kita masing-masing selaku umat beriman, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan syukur kepada Sang Pemilik kehidupan, Tuhan Yang Maha Esa, Lera Wulan Tanah Ekan, atas rahmatnya yang senantiasa dicurahkan untuk kita semua, untuk daerah ini, untuk bangsa dan negara kita. Sepatutnya pula kita berterima kasih kepada para leluhur Lewotana Lamaholot Flores Timur yang telah memberikan restu atas setiap usaha dan karya pengabdian kita. Hari ini kita kembali merayakan syukur dalam nada penuh kegembiraan atas peringatan kemerdekaan bangsa yang kita cintai, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-79, sebuah rentan usia sejarah sepanjang sebagai negara yang berdaulat. Kita senantiasa bersyukur bahwa dari hari ke hari kita harus diberikan kemampuan, semangat pengorbanan, keikhlasan, persatuan dan kesatuan dalam menjalankan tujuan negara kita untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia demi terwujudnya tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Bapak Ibu, Kakak Arin Ribu Ratu Flores Timur yang saya kasihi dan saya banggakan, sejak dilantik sebagai penjabat Bupati Flores Timur pada tanggal 28 Mei 2024 yang lalu oleh penjabat Gubernur NTT, saya telah diberikan tanggung jawab untuk memimpin pemerintah dan masyarakat Flores Timur dengan beberapa aspek pembangunan yang menjadi prioritas, yakni pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang aman dan lancar, percepatan penurunan angka stunting, penyerapan APBD yang sesuai, pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, serta peningkatan nilai inflasi daerah. Kita semua kemudian berusaha untuk melaksanakan aspek-aspek prioritas yang telah dipercayakan kepada saya, dibantu oleh seluruh jajaran pemerintah, lembaga DPRD, anggota Forkompinda, seluruh instansi vertikal pemerintah, BUMN, BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pemuda, tokoh perempuan, media, dan seluruh elemen masyarakat lainnya, serta seluruh
masyarakat Flores Timur. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya perlu menjelaskan kepada seluruh warga Flores Timur terkait beberapa kondisi pembangunan yang sedang terjadi di kabupaten ini yang menjadi aspek prioritas dan aspek lainnya yang juga menjadi perhatian kita bersama. Seperti yang kita sadari dan ketahui bersama bahwa penyelenggaraan pemilu serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu telah berjalan dengan baik, aman, lancar, dan sukses. Namun, dari daftar pemilih tetap sebanyak 208.890, hanya 145.329 yang menggunakan hak suara atau sekitar 69%. Selanjutnya, pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang, akan diselenggarakan pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, serta untuk memilih bupati dan wakil bupati secara serentak. Berkenaan dengan itu, pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menganggarkan dana dalam APBD Kabupaten Flores Timur sebesar 54.346.997.000 untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu, diharapkan agar seluruh masyarakat Flores Timur dapat berpartisipasi aktif menyukseskan pilkada nanti. Saya juga mengajak kita semua warga Flores Timur untuk terus menjaga situasi agar tetap aman dan nyaman, sehingga proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah mendatang akan berjalan dengan baik dan lancar, sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang bermartabat pula. Menyangkut persoalan stunting, perlu saya sampaikan kondisi stunting di Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebesar 18,1% atau sejumlah 3.184 anak. Sedangkan kondisi bulan Juli tahun 2024 adalah sebesar 19,8 atau sejumlah 3.229 anak. Angka ini menunjukkan peningkatan dari kondisi bulan Agustus tahun 2023 ke Juli 2024 sebesar 1,6%. Hal ini mengisyaratkan bahwa kerjasama semua pihak dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu terus ditingkatkan dan diefektifkan. Perihal stunting ini perlu kita sadari bersama bahwa telah menjadi prioritas pemerintah pusat hingga ke daerah sebagai upaya kita bersama untuk menyiapkan generasi yang berkualitas untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2023 terdapat 84 kasus. Sedangkan dari Januari sampai dengan bulan Juli tahun 2024 terdapat sebanyak 41 kasus. Jumlah ini terus menurun setiap tahunnya. Untuk itu perlu kerjasama dari semua pihak terkait penanganan kasus. Kabupaten Flores Timur sudah memiliki lembaga-lembaga yang peduli terhadap urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yaitu Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, Putaran, Pusat Pembelajaran Perempuan, Prisma, Pusat Informasi Sahabat Perempuan. Di bidang keuangan dapat saya sampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2023 mendapat opini BPK wajar tanpa pengecualian atau WTP. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur bertujuan untuk memberikan opini atas kewajiban. Mohon maaf. Stop dulu di sini. Saya ulang ya.
Di bidang keuangan, dapat saya sampaikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2023 mendapat opini BPK wajar tanpa pengecualian. Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah yang didasarkan kepada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Atas dasar penilaian tersebut, maka pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Terkait inflasi, dapat saya jelaskan bahwa secara bulanan inflasi di Kabupaten Flores Timur pendekatan Kota Maumere pada bulan Juli tahun 2024 sebesar 0,23%. Lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,4%. Komoditas pendorong inflasi bulanan yakni ikan layang 0,23%, ikan selar 0,16%, beras 0,08%, iuran pembuangan sampah 0,07%, dan ikan tuna sebesar 0,6%. Maaf, ikan tuna 0,06%. Sedangkan komoditas penghambat inflasi MTM yakni bawang merah minus 0,23%, sawi hijau 0,16%, tomat 0,14%, bawang putih 0,17%, dan labu siam minus 0,03%. Sementara itu, secara tahunan, inflasi di Kabupaten Flores Timur pendekatan Kota Maumere pada bulan Juli tahun 2024 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,90%. Angka ini lebih rendah dari bulan Juli tahun 2023 yakni 2,80%. Komoditas pendorong inflasi adalah beras 0,77%, tomat 0,27%, sigaret kretek mesin 0,23%, nasi dengan lauk 0,18%, dan ketela pohon 0,14%. Sedangkan komoditas penghambat inflasi adalah ikan minus 0,3%, ikan tuna minus 0,35%, ikan selar minus 0,25%, bawang merah minus 0,13%, ikan tongkol minus 0,11%, dan sawi hijau minus 0,09%. Dengan melihat angka inflasi di atas dan sesuai sasaran inflasi secara nasional yang telah ditetapkan sebesar 2,5% plus minus 1%, dapat kita simpulkan bahwa angka inflasi di Flores Timur masih berada pada kategori sangat baik. Selanjutnya, sebagai upaya mengendalikan inflasi, Pemda melalui tim penggerak inflasi daerah telah melakukan berbagai upaya dan usaha, yakni memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi setiap hari Senin, melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia, melaksanakan gerakan pangan murah dan di sejumlah titik, penyaluran bantuan pangan, program pompanisasi untuk menambah luasan daerah areal tanah, melaksanakan sidak pasar dan distributor, serta melaksanakan gerakan menanam komoditas hortikultura. Mungkin saya ulang di yang terakhir ya. Dan nanti dikasih putus-putus.
Selanjutnya sebagai